Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan aljabar linier dan akan kita bahas tentang kebebasan linier, basis dan dimensi. Adapun sebelum membahas tentang kebebasan linier, kita terlebih dahulu perlu memahami tentang kombinasi linier dan juga membangun ruang vektor. Definisi dari kombinasi linier adalah, misalkan ada V sebuah ruang vektor, kemudian diketahui S adalah himpunan vektor-vektor yang menjadi subruang atau subspace dari ruang vektor V. Sebuah vektor W dinamakan kombinasi linier dari S jika dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan W sama dengan K1U1 ditambah K2U2 ditambah K3U3 dan seterusnya ditambah KNUN, di mana K1, K2, K3 sampai dengan KN adalah skalar. Nah, sebagai contoh dari definisi tersebut, tinjaulah vektor-vektor berikut, yaitu vektor U dengan komponen vektornya adalah 1, 2, -1 dan vektor V dengan elemen 6, 4, 2 berada di ruang berdimensi 3. Perlihatkanlah bahwa vektor W dengan elemen 9, 2, 7 adalah kombinasi linier dari vektor U dan V, dan bahwa vektor W aksen dengan elemen 4, -1, 8 bukanlah kombinasi linier dari U dan juga V. Maka untuk menjawab soal tersebut, kita buat dalam bentuk persamaan yang sudah dinyatakan dalam definisi dari kombinasi linier, di mana kita mau menunjukkan W terlebih dahulu. W sama dengan K1U ditambah K2V. Lalu vektor W ini dan vektor U yang sudah diketahui dari soal kita substitusikan. Jadi vektor W adalah diketahui 9,2,7. Kemudian variabel K1, K2, maka itu yang kita tentukan. Kemudian vektor U dan vektor W sudah diketahui. Dan kemudian dengan sifat atau operasi pada vektor, perkalian skalar dengan vektor, yaitu menghasilkan K1, 2K1, negatif K1 ditambah 6K2, 4K2, 2K2. Nah, kemudian penjumlahan vektor dari yang kita sudah dapatkan dua vektor tadi, maka menghasilkan ini. Ya, jadi menjumlahkan komponen atau elemen vektor yang seletak. Maka melihat dari persamaan yang ada, kita bisa tentukan ruas kiri sama dengan ruas kanan, sehingga didapatlah sebuah SPL. Ya. Ini sistem persamaan linier, di mana kita bisa dapat K1 plus 6K2 sama dengan 9, 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 2, dan negatif K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita sudah bisa memecahkan SPL ini dengan mungkin beberapa cara yang bisa kita lakukan, baik dengan substitusi, dengan eliminasi, ataupun mungkin dengan determinan matriks. Maka kita bisa dapatkan nilai K1 adalah negatif 3 dan nilai K2-nya sama dengan 2. Nah, adapun untuk vektor W aksen dengan dibentuk sesuai definisi, kita dapatkan dengan cara yang sama. Maka ada sistem persamaan linier yang kita dapat adalah K1 plus 6K2 sama dengan 4, 2K1 plus 4K2 sama dengan negatif 1, dan negatif K1 plus 2K2 adalah sama dengan 8.
dari SPL yang kita dapatkan ini tidak konsisten, ya. Jadi penyelesaiannya tidak ada, atau dalam bahasa lain tidak memenuhi solusi dari SPL tersebut. Nah, ini mungkin perlu dibuktikan, ya. Sehingga tidak ada skalar-skalar yang seperti itu. Nah, kesimpulannya, kalau SPL ini tidak konsisten atau tidak punya solusi, maka W aksen tersebut bukanlah kombinasi linear dari U dan V. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, tunjukkan bahwa vektor U dengan elemen 2,3, negatif 1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan W yang diketahui. Maka jawabannya adalah, sebagaimana tadi contoh 1, kita harus mencari nilai setiap skalar. Ya, karena di sini ada 3 vektor yang diketahui, maka kita menentukan skalar dari ketiganya. Ya, K1, K2, dan K3. Sehingga persamaan vektor U sama dengan K1A1 sampai dengan plus K3A3. Ya, karena di sini ada 3 vektor. Kalau tadi ada 2 vektor yaitu U dan V, maka hanya sampai dengan K2A2. Nah, dengan cara yang sama seperti contoh 1, U-nya diketahui ya, sebagai yang akan ditunjukkan. Kemudian vektor masing-masingnya A1, A2, A3 sudah diketahui. Nah, kemudian didapat sebuah sistem persamaan linear ya, dengan operasi yang kita pahami menggunakan operasi pada vektor yang sudah kita pelajari. SPL yang kita dapatkan adalah K1 plus K3 sama dengan 2, K2 plus K3 sama dengan 3, dan K1 min K2 min K3 sama dengan negatif 1. Nah, SPL ini kemudian dicari solusinya. Nah, untuk mencari solusi SPL yang barangkali tadi di contoh 1 tidak Bapak uraikan, maka kita akan sedikit mengingatkan kembali terkait dengan cara mencari solusi dari sebuah SPL. Dengan mengubah SPL ke dalam bentuk matriks dan melakukan kombinasi operasi baris elementer pada matriks. Di mana nanti kita perlu memahami bahwa yang akan kita ubah dari SPL ke matriks itu kemudian sampai dengan matriks lengkap sederhana atau matriks eselon baris reduksi namanya. Di mana ciri-cirinya ada 4. Pada setiap baris, entry tak nol yang pertama adalah 1 atau yang disebut 1 utama. Nah, jika terdapat baris 0, jadi semua variabel pada baris tersebut adalah 0, maka diletakkannya pada baris yang terbawah. Kemudian pada 2 baris berurutan, letak 1 utama pada baris yang lebih bawah terletak lebih kanan. Ya, jadi kalau nanti di baris yang berurutan, baris ke-1, baris ke-2, maka letak 1 utamanya ada di sebelah kanannya. Atau bahasa matriksnya di kolom yang kedua atau yang seterusnya. Kemudian pada setiap kolom, jika terdapat 1 utama, maka entry yang lain adalah 0. Nah, itu berarti baris tersebut adalah tereduksi. Ya, jadi kalau di satu kolom itu adalah 1 utama yang ada, entry yang lainnya 0, maka itulah yang disebut tereduksi. Nah, adapun operasi baris elementernya atau OBE-nya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan mengalihkan baris dengan konstanta yang tak nol, ya, bebas konstantanya berapapun. Kemudian bisa juga dengan menukar tempat 2 baris dan juga bisa dengan menjumlahkan kelipatan 1 baris dengan baris yang lain. Nah, ketika nanti sudah selesai sampai dengan matriks yang sederhana, maka nanti solusi matriks eselon baris dilakukan dengan menggunakan substitusi mundur. Dan jika matriks lengkap itu sudah kita ubah menjadi matriks eselon baris tereduksi dan juga dilakukan substitusi mundur, maka inilah yang disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, ini akan kita gunakan adalah dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini ya.
Jadi tadi kita punya sebuah SPL-nya itu adalah K1 ditambah K3 sama dengan 2. Kemudian di persamaan kedua adalah K2 ditambah K3 sama dengan 3. Persamaan ketiganya adalah K1 min K2 min K3 sama dengan negatif 1. Nah, jadi dari SPL itu kita bentuk ke dalam sebuah matriks ya. Yang mana nanti di sini ada matriks koefisien ya yang ada di sebelah kiri garis ini garis batas. Kalau di dalam SPL tadi ditandai dengan sama dengan, kemudian nanti 2, 3, negatif 1 adalah sebagai matriks hasilnya ya. Nah, kita melihat di sini, nah inilah satu utama yang dimaksud ya. Jadi di bawah satu utama di kolom pertama sudah 0 nih, yang ini sudah selesai. Nah, maka yang menjadi tugas penyederhanaannya atau lakukan eliminasinya adalah untuk baris B3 ya. Ini B3 itu baris ketiga. Baris ketiga ini kita harus jadikan menjadi 0, maka dioperasikan dengan menggunakan pengurangan dengan B1. Jadi B3 dikurangi B1, artinya baris ketiga dikurangi baris pertama, maka hasil perhitungannya akan menjadi baris tersebut adalah 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya, negatif 1 diperoleh dari negatif 1 min 0. Negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Negatif 1 dikurangi 2 adalah negatif 3. Nah, yang ini yang di kolom pertama sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang satu utama di kolom yang kedua adalah ini. Ya. Sehingga di bawahnya kita harus jadikan entry-nya menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Maka kita tambahkan dengan B2. Jadi B3 tambahkan dengan B2, maka jadilah 0 yang ada di baris ketiga ini. Nah, sehingga hasil dari yang sudah kita dapat, kemudian ketika sampai bisa direduksi sampai dengan paling sederhana, maka inilah berikutnya yang ketiga. Nah, ini adalah langkah berikutnya, B1 plus B3, OBE yang digunakannya, akan didapat nanti 1 ditambah negatif 1 adalah 0, kemudian B2 ditambah B3, yaitu 1 tambah negatif 1 juga adalah 0, dan inilah yang disebut dengan eselon baris tereduksi. Jadi sudah paling sederhana. Dengan kita melihat hasil penyederhanaan matriks dengan eliminasi Gauss-Jordan ini, maka kita bisa tentukan di sini bahwa K1, ya ini kolom pertama itu adalah K1, kolom kedua adalah K2, kolom ketiga adalah K3. Jadi K1, ya kalau dibaca secara lengkap, K1 plus 0 sama dengan 2. Artinya K1 sama dengan 2, kemudian K2 sama dengan 3, ya. 0 ditambah K2 ditambah K3 ditambah 0 sama dengan 3, maka K2-nya sama dengan 3 dan K3-nya sama dengan 0. Sehingga inilah yang menjadikan ketika didapat solusi dari sistem persamaan linear tersebut, sehingga kombinasi linear dari vektor U yang tadi ditunjukkan adalah kita masukkan ke persamaan sebelumnya, yaitu U sama dengan K1A1 ditambah K2A2 ditambah K3A3, maka dapatlah ini tinggal diganti K1-nya menjadi 2, K2-nya dengan 3, K3-nya dengan 0. Maka hasil kombinasi linearnya vektor U adalah 2A1 plus 3A2. Nah, itulah penyelesaian dari contoh yang kedua. Nah, adapun contoh yang ketiga, ini untuk ruang vektor dalam bentuk persamaan polinomial. Dan dalam vektor Q ini adalah berada di P2 ya. Jadi persamaan kuadrat. Nyatakan bahwa Q yang diketahui sama dengan 2 plus 3x min 4x kuadrat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan B yang diketahui ini. Maka dengan cara yang sama kita akan cari setiap skalar dari masing-masing vektor yang kita nyatakan dalam bentuk Q sama dengan KA plus LB plus MC. Ya, jadi nanti dalam penggunaan simbol ataupun variabel skalarnya boleh pakai K1, K2, K3, boleh pakai variabel yang lain. Di sini contohnya KLM. Nah, dengan cara yang sama vektor Q-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan.
kemudian K, L, dan M-nya kita cari, maka A, B, C yang sudah diketahui nanti disubstitusikan ke persamaan tersebut dan dioperasikan. Maka setelah dioperasikan, sederhananya menjadi bentuk yang sama ruas kiri dengan ruas kanan, didapatlah SPL, yaitu K plus 2M sama dengan 2, 2K plus 3L plus M sama dengan 3, dan negatif 3K plus 4L plus 5M sama dengan negatif 4. Nah, jadi itu ya, itu SPL yang kita sudah dapatkan dalam mencari skalar K, L, dan M. Maka dengan cara yang sama, SPL tersebut kita cari solusinya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Dimana tadi ini adalah sebagai SPL yang sudah kita dapatkan, yaitu K1 plus K3, 2K3 sama dengan 2, maka dibentuk menjadi matriksnya di K1-nya atau di K-nya adalah 1, di L-nya adalah 0, M-nya adalah 2. Ya, koefisiennya ya. Jadi ini adalah matriks koefisiennya. Dan hasilnya adalah diketahui dari SPL yang sudah kita tentukan. Nah, dengan cara yang sama, jadi nanti di sini perlu telaah lebih jauh ya. Kalian bisa dengan menggunakan aljabar atau proses berhitung untuk menjadikan satu utama di setiap barisnya ini yang ada di bawahnya adalah 0. Ya, 2 supaya jadi 0 berarti kan baris kedua ini dikurangi 2B1, maka jadi 0. Yang lain mengikuti hitungannya. Kemudian negatif 3 yang ada di B3 ini dengan ditambahkan 3B1 maka akan menjadi 0. Nah, seperti itu ya. Jadi formulanya adalah sebagaimana tadi langkah-langkah dalam OBE-nya, operasi baris elementernya adalah jadikan satu utama pada setiap baris itu di bawah atau di atasnya itu bisa bernilai menjadi vektor, bisa menjadi 0 ya. Yang lainnya adalah yang tak 0. Nah, kemudian langkah berikutnya, nah di sini kita melihat ada yang ada di sini 4 dan 3. Yang mana dulu bebas ya. Misalkan di sini ada B3 min B2, maka dapatlah ini yang ini adalah menjadi 1. Kemudian kita tukar. Nah, kan tadi boleh bertukar baris ya. B2 bertukar dengan B3 maka jadilah satu utama ada di baris kedua ini. Kemudian yang 3 ini berarti kita harus jadikan supaya 0, maka dengan operasi B3 min 3B2 di sini akan menjadi 0. Inilah hasil berikutnya. Dan seterusnya ya sampai nanti didapat hasil matriks eselon baris tereduksi adalah ini. Ya, jadi patokannya kepada ini eselon baris tereduksinya, adapun nanti hasil di bagian samping kanannya, nah ini tidak usah dipermasalahkan. Yang jelas satu utama di baris pertama, satu utama di baris kedua, satu utama di baris ketiga, dan seterusnya. Maka kita bisa pastikan inilah K1 atau dalam soal ini disebutnya K. K adalah 14/9, kemudian L sama dengan negatif 1/9, dan M sama dengan 2/9. Ya, ini tanda garis lurus sebagai sama dengan. Kombinasi linear dari vektor Q sama dengan sebagaimana persamaan yang tadi kita tunjukkan di awal, bahwa Q sama dengan KA plus LB plus MC ya, gitu ya. Jadi nanti ini tinggal diganti menjadi 14/9A min 1/9B plus 2/9M. Ya, atau ditulis dalam bentuk lain adalah seperti ini. Nah, contoh berikutnya ini tadi sama dengan yang sudah ada sebelumnya. Ini berada di ruang berdimensi 3, ada 3 vektor dalam himpunan S, kemudian tunjukkan bahwa vektor A yang diketahui merupakan kombinasi linear dari himpunan S. Ya, jadi caranya sama, tidak usah diulang kembali, ini tinggal dalam pemahaman kalian. Nah, tapi untuk kasus ini kita bisa melihat bahwa tadi dalam SPL yang sudah kita dapatkan adalah 2K1 plus K3 sama dengan 2, dan seterusnya. Ini SPL-nya sudah dibuat dalam bentuk matriks. Dengan OBE yang kita gunakan, yang kita sudah lakukan, maka
menjadi bentuknya ini, kemudian diolah lagi dengan OBE berikutnya sampai menjadi yang paling sederhana. Nah, kemudian didapatkan kasus yang seperti ini. Ya, ini di baris ketiganya dilihat. Pada baris ketiganya ini adalah semua variabel dalam skalarnya itu 0 semua. Ya, jadi ini tidak akan bisa ditentukan K1, K2, K3-nya. Justru sama dengan negatif 3. Maka ini adalah yang disebut dengan yang tidak punya solusi. Jadi SPL ini kalau kasusnya seperti ini karena nanti 0 sama dengan negatif 3 itu adalah salah, maka disebutnya SPL tidak punya solusi. Karena SPL tidak punya solusi, maka artinya A tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Nah, itulah kombinasi linear ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun. Nah, membangun ruang vektor definisinya, jika ada vektor-vektor di ruang vektor V, yaitu V1, V2, sampai Vn, dan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut, ya, tadi yang sudah kita pahami dalam definisi kombinasi linear, maka vektor-vektor ini dikatakan merentang atau membangun V. Ya, jadi istilahnya ada yang mengatakan merentang atau membangun. Ya, sama. Nah, sebagai contoh dari definisi membangun ruang vektor, kita bisa melihat di sini ada himpunan S yang mana diketahui elemennya adalah E1, E2, E3, yang mana ini ada di ruang 3. Membangun ruang berdimensi 3. Kenapa? Karena setiap vektor di ruang 3 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, yaitu dalam bentuk A, B, C sama dengan A E1 plus B E2 plus C E3. Ya, jadi kalau kita buka ya dalam operasinya A kali 1, 0, 0 kan jadinya A. Plus B kali 0, 1, 0 adalah B. Kemudian 0, C kali 0, 0, 1 adalah C. Maka ini akan sama dengan A, B, C. Nilai A, B, C-nya sama. Maka inilah yang disebut dengan membangun. Intinya kalau vektor-vektor itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear, maka berarti menurut definisi vektor-vektor itu membangun ruang vektor. Ya, dengan cara yang sama, ini juga menurut definisi adalah membangun ruang vektor P2, ya, polinomial persamaan kuadrat. Karena setiap vektor di P2 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear pada himpunan B, yaitu posisi yang sebagaimana yang kita pahami. Nah, adapun yang ketiga, kita bisa melihat di sini ada sebuah vektor, sebuah himpunan M, di mana himpunan M ini didefinisikan sebagai himpunan matriks. Ya, 4 matriks berordo 2 kali 2. M ini membangun matriks M 2 kali 2. Karena setiap vektor di M 2 kali 2 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari M tersebut. Yaitu ABCD adalah A kali M1 ditambah BM2 ditambah CM3 ditambah DM4. Ini akan sama dengan vektor dengan matriks ABCD sebagai bentuk umumnya. Nah, jadi contoh-contoh ini belum ada hitungan, hanya menggunakan menurut definisi. Kalau menghasilkan atau dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, maka itu adalah bisa disebut membangun. Nah, adapun contoh keempat inilah yang akan kita tunjukkan ya, prosesnya untuk bisa mengatakan membangun ruang vektor. Apakah dari 3 soal ini ya membangun ruang vektor yang sesuai, ya, karena ini ruang vektornya beda-beda. Himpunan B, dia beranggotanya adalah elemen dari B itu vektor-vektor yang berada di ruang 2, ya, ruang berdimensi 2. Kemudian adapun himpunan Q adalah ruang vektornya di polinomial 2, ya, P2, persamaan kuadrat. Adapun ruang vektor M itu ada di matriks berordo 2 kali 2 ya, atau M2. Nah, maka kita akan tunjukkan masing-masing dari ABC itu. Dimulai dari yang A. Karena tadi himpunan B itu adalah subspace atau subruang dari R2 ya, ruang berdimensi 2,
maka akan ditunjukkan bahwa B membangun R2 tersebut. Berarti bentuk umum dari R2 kan A, B ya. Kita sebut sebagai tadi definisi 1 itu kan vektor W ya kita sebut. Kalaupun langsung A, B boleh. Ya, jadi karena bentuk umum dari ruang berdimensi 2 itu adalah A, B, maka pernyataan kombinasi linear kan seperti ini ya. W sama dengan K1U1 ditambah K2U2 ditambah K3U3. Karena tadi entry dari himpunan B-nya ada 3. Nah, selalu punya solusi. Nah, ini jadi ketentuan membangun itu adalah pastikan selalu ada solusi. Maka dengan substitusi tersebut, A, B adalah K1 kali vektor U1-nya tadi diketahui dari soal, U2 juga dan U3-nya. Maka dengan cara yang sama sebagaimana contoh di kombinasi linear, maka didapatlah SPL, yaitu A sama dengan K1 min K2, atau tadi dituliskannya adalah K1 min K2 sama dengan A. Kemudian 2K1 plus K2 plus 3K3 adalah sama dengan B. Ini SPL. Kemudian dari sistem persamaan linear yang sudah terbentuk, kita harus mencari solusi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, tadi ini adalah matriks dari SPL-nya, sudah kita bentuk. Kemudian menggunakan OBE yaitu B2 min 2B1, supaya di kolom pertama itu, entry yang berada di bawah 1 utama menjadi 0, maka menggunakan B2 min 2B1. Jadi nanti ini formula dalam OBE ini menjadi sebuah tugas kita ya. Bagaimana untuk bisa mereduksi sesuai dengan ketentuan ciri-ciri dari matriks eselon baris tereduksi. Nah, setelahnya didapat 033 baris keduanya, maka tugas kita berikutnya adalah menjadikan entry pada 1 utama di baris kedua. Nah, berarti ini supaya jadi 1, maka bagilah dengan 3 atau kalikan 1/3 baris kedua ini. Dapatlah 011. Nah, setelahnya ini di 1 utamanya adalah di baris kedua adalah 1, maka kita lakukan operasi berikutnya yaitu untuk yang di atas 1 utama itu menjadi 0 dengan cara ditambahkan dari B2 ya, sehingga didapatlah 101. Nah, kalau sudah seperti ini, 1 utama di kolom pertama sudah tidak, yang lainnya adalah 0, kemudian juga di baris kedua 1 utamanya adalah di atasnya 0, maka ini sudah cukup tereduksi. Sehingga kita bisa tentukan bahwa K1, ini kan kita bisa baca K1 plus 0 plus K3 sama dengan A plus B per 3. Sehingga kita sebut K1 plus K3 itu sama dengan A plus B per 3, atau K1-nya saja sama dengan A plus B per 3 min K3. Begitu juga untuk K2-nya. Maka, nah tadi yang disebut dengan solusi mundur ya, adalah kita mulainya dari K3. Karena di sini masing-masing K1, K2, K3-nya belum diketahui, maka dimisalkan yang indeksnya paling besar, ya variabel K3 di sini, sebagai T, ya, elemen R nantinya ya, elemen R. Maka akan kita dapatkan K1 adalah A plus B per 3 min T, dan juga K2-nya adalah sesuai dengan yang kita punya, yaitu B min 2A per 3 min T. Nah, berarti untuk yang seperti ini, ya karena T ini adalah bilangan real, ya, sembarang, maka berarti selalu punya solusi. Ya, T-nya diketahui pasti ada solusinya. Nah, karena AB-nya juga bilangan real. Nah, ini adalah yang disebut dengan B membangun. Jadi, ketika selalu punya solusi, maka disebut membangun. Kemudian yang kedua dari soal yang berada di persamaan kuadrat atau P2, karena Q adalah subspace dari P2, akan ditunjukkan bahwa Q membangun P2, berarti, nah ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. A plus BX plus CX kuadrat sama dengan, menurut definisi dari kombinasi linear, K1P1, ya ini simbol-simbol menyesuaikan dengan soal yang diketahui, selalu punya solusi. Ya, kemudian substitusikan semua yang diketahui ke dalam bentuk persamaan kombinasi linear, kemudian dihitung dan didapat SPL-nya, yaitu A sama dengan 2K1 min K2 dan seterusnya. Setelah SPL itu kita dapat, maka kita cari solusi dengan menggunakan OBE. Nah, untuk kasus yang di persamaan polinomial,
maka kita punya di sini matriksnya adalah 2, negatif 1, 0. Nah, kalau tadi kan langsung di sini ada garis lurus, kemudian ABC. Nah, untuk kasus seperti ini bisa juga memastikan selalu punya solusi, yaitu jika matriks koefisien, nah ini ya, disebut matriks koefisien tadi. Jika matriks koefisien itu punya inverse-nya. Ya, jadi ini matriks koefisiennya, dengan ditentukan ini punya inverse, maka determinannya itu adalah tak nol. Jadi kita punya di sini, ini adalah matriks koefisiennya, kemudian dengan melakukan operasi baris elementernya menjadi ini, ya. Kemudian didapatlah ini adalah determinan matriksnya, maka dengan menghitung menggunakan konsep determinan, didapatlah determinannya itu adalah negatif dari determinan dalam bentuk kofaktor ya, yaitu didapatlah hasilnya negatif 4. Nah, mungkin ini materi ini waktu kita belajar perkalian silang vektor pernah kita sedikit singgung. Nah, karena didapat negatif 4 dari determinannya, maka artinya tak nol. Kalau sudah tak nol berarti kesimpulannya punya solusi, selalu punya solusi. Kalau determinannya tak nol. Ya, karena inverse-nya berarti punya. Nah, jadi Ki membangun P2. Nah, jadi ini kasusnya bisa diselesaikan dengan memastikan determinannya tak nol. Kemudian di kasus ketiga yang contoh tersebut yaitu untuk yang berbentuk matriks ABCD. Dia membangun di M2. Maka kita tentukan selalu punya solusi dengan cara substitusikan bentuk umum ABCD matriksnya, kemudian disederhanakan menjadi dua ruas kiri dan kanan. Sama yang diketahui yaitu A sama dengan 2K plus 2K1 plus K3, B sama dengan 3K2 dan seterusnya. Atau menuliskannya A-nya di sebelah ruas kanan, itu bebas. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan kembali, maka kita tadi sudah punya matriks koefisien dan matriks hasilnya atau yang kita sebut dengan matriks lengkapnya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer dan ini bebas nanti ditentukan yang mana dulu yang kalian bisa operasikan selama tujuannya adalah buat satu utama di setiap baris ya, di setiap baris atau kolomnya. Maka dengan langkah-langkah yang ada di sini sebagai contoh, yaitu operasi baris elementernya B3 ditukar dengan B1, ya ini baru tukeran tempat, di sini negatif 1 di baris pertama. Kemudian B3 ditambahkan dengan 2B1, ya. Jadi ini perlu tartil ya. Perlu langkah-langkah yang sistematis dan memang tidak harus sama cara mana dulu yang dioperasikan. Yang penting tujuannya sama, ketika ini didapat hasil akhir dari reduksi yang kita sudah lakukan adalah ini, yaitu di baris keempat didapat 0 semua untuk matriks koefisiennya, sedangkan matriks hasilnya itu ada diketahui 3A plus B plus 6C min 15D. Artinya, SPL ini hanya punya solusi jika yang ada di sini 3A plus B plus 6C min 15D ini sama dengan 0. Ya, kalau ini yang tidak sama dengan 0 itu tidak punya solusi. Ya, karena tadi kalau misalkan 0 sama dengan negatif 3 itu tidak punya solusi. Tapi ini akan punya solusi kalau ini sama dengan 0. Jadi, ada M2 yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari M. Ya, jadi ada M2 yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier. Karena tadi syaratnya adalah hanya ada solusi kalau ininya sama dengan 0. Berarti kan kesimpulannya ada yang tidak bisa. Nah, sebagai contoh penguatan dari yang kita sampaikan ada yang tidak punya solusi itu, kita bisa buat contoh penyangkalnya. Misalkan vektornya, vektor U adalah matriks 1, 1, 1, maka dengan menggunakan persamaan dari kombinasi linier yang tadi kita sudah tentukan sampai mendapatkan SPL-nya, dan kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, maka ternyata benar. Nah ini hasil akhir setelahnya kita reduksi menjadi matriks baris tereduksi, ya, epsilon baris tereduksi, ternyata didapat bahwa 0 sama dengan negatif 5. Nah ini berarti tidak punya solusi. Ya, karena ini bisa kita tunjukkan di sini tidak punya solusi. Kesimpulannya, karena ada yang tidak punya solusi, sebagaimana tadi penyangkal yang sudah kita tentukan,
maka M tidak membangun. Nah, itu ya. Jadi contoh yang membangun dengan yang tidak membangun. Yang membangun adalah selalu punya solusi dari SPL tersebut. Adapun apabila ada atau tidak punya solusi, maka tidak membangun. Nah, baru kita masuk ke inti dari materi ini adalah kebebasan linier. Definisinya adalah hampir sama dengan kombinasi linier. Yang berbeda adalah disebut bebas linier ya atau linearly independent jika persamaan vektor yang tadi kita tetapkan dalam kombinasi linier itu sama dengan 0. Ya, kalau tadi kan sama dengan W ya, vektor apapun. Nah, kalau ini adalah sama dengan vektor 0. Hanya dipenuhi jika K1, K2, dan seterusnya sampai Kn itu sama dengan 0. Ya, jadi solusinya itu hanya setiap skalarnya itu sama dengan 0. Ya, jika terdapat solusi lain, maka B itu tak bebas linier. Kalau tadi kan dalam kombinasi linier, solusi K1, K2-nya kan berbeda-beda kan? Nah, tapi kalau bebas linier itu, solusi dari SPL tersebut, skalar yang diperolehnya atau solusi dari SPL-nya adalah semuanya 0. Baru itu berarti disebut bebas linier. Jika terdapat solusi yang lain, maka disebutnya tak bebas linier. Ini sebagai contohnya. Ya, dari definisi tersebut yang kita belum hitung ya, ini baru contoh secara definitif. Himpunan S diketahui S1 sampai dengan E3 bebas linier. Kenapa? Karena solusinya itu hanya dipenuhi apabila A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Ya, jadi ABC-nya masing-masing 0. Berarti tidak ada yang lain. Ya. Karena kalau mau jadi 0, semuanya harus ABC-nya 0. Kan? Ketika ada yang lain, maka tidak yang lain selain 0, maka tidak terpenuhi. Maka solusinya adalah hanya 0, berarti bebas linier. Ini juga sama. Nah, beda dengan kasus C dan D. Kenapa disebut tak bebas linier? Karena selain 0, ternyata ada solusi lain, yaitu ketika kita ambil contohnya ini, bentuk yang bisa menyangkal ya, berarti mempunyai solusi lain, yaitu 3V1 ditambah V2 min V3, itu ternyata sama dengan 0. Kalian bisa tunjukkan di sini ya, 3V1 berarti kan 3 kalikan vektor pertama, V1 ini, berarti 6, negatif 3, 0, 9 ya. Kemudian tambahkan dengan 1, 2, 5, negatif 1. Tadi yang di elemen pertamanya kan 6. 6 tambah 1, 7. 7 dikurangi 7, 0. Nah, itu kan. Kemudian tadi yang di entry kedua, negatif 3. Negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Negatif 1 dikurangi negatif 1, 0. Nah, kemudian yang ketiga, 0. 0 ditambah 5 adalah 5, dikurangi 5 adalah 0. 3 dikali 3 tadi 9, 9 dikurangi 1 adalah 8, 8 dikurangi 8 adalah 0. Nah, ini ya, ternyata ada yang menjadikan solusi lain selain 0. Yaitu ini selain 0 solusinya. Nah, maka ini menunjukkan tak bebas linier. Sama halnya dengan yang poin D ya, polinomial. Ini bentuk yang bisa menjadikan ada solusi lain selain solusi 0. Nah, adapun di contoh ini kita melihat ada himpunan M dengan matriks berorder 2x2, maka kita bisa pastikan di sini ABCD-nya adalah semuanya 0, tidak ada solusi yang lain. Maka ini berarti disebut bebas linier. Nah, kalau untuk menelaah apakah bebas linier atau tidak, kita di sini yang perlu kita tunjukkan, yaitu himpunan B, himpunan Q, dan himpunan M. Apakah himpunan B, Q, M ini adalah bebas linier? Untuk ruang vektor yang berbeda, yaitu di ruang berdimensi 2, di ruang P2, dan di ruang matriks 2. Nah, sebagai gambaran dari setiap soal tersebut, kita mulai dari yang berada di ruang berdimensi 2. Ya, berarti kan vektor 0-nya 0,0 ya. 0,0 yang dimasukkan ke persamaan kombinasi linier atau persamaan bebas linier tadi, punya solusi trivial saja. Artinya solusinya tidak ada yang lain kecuali 0. Maka kita substitusikan sebagaimana bentuk umum yang kita sudah punya dan yang diketahui dari soal, maka dapatlah SPL ya. Pokoknya polanya seperti itu. Setelah dapat SPL, eliminasi Gauss-Jordan dilakukan dengan OBE yang kita tetapkan supaya tujuannya tercapai, yaitu menjadi matriks eselon baris tereduksi. Maka di sini didapat solusi tak trivial.
Kenapa tak trivial? Karena di sini kita melihat bahwa K1 sama dengan negatif K3. Ya. Ini kan kalau kita baca awalnya K1 plus K3 sama dengan 0. Berarti K1 sama dengan negatif K3. Begitu juga dengan K2 sama dengan negatif K3. Nah, ketika kita misalkan K3 sebagai T elemen R, maka K1 adalah negatif T. K2 juga negatif T. Artinya T elemen R itu tidak hanya 0. Ya, maka ini yang disebut dengan solusi tak trivial. Sehingga B tak bebas linier. Gitu ya. Kemudian jawaban B dengan cara yang sama dibuat menjadi vektor 0 karena ini persamaan linier, persamaan kuadrat, maka kita buat menjadi bentuk umum kuadrat untuk masing-masing suku yang kita dapatkan, yaitu 2K1 min K2 sama dengan 0, K1 plus 2K2 plus 3K3 sama dengan 0, dan juga persamaan ketiganya. SPL tersebut kita cari dalam solusinya. Nah, ini ya. Mempunyai solusi trivial jika matriks koefisien punya inverse. Ya, berarti determinannya tak 0. Ya, pokoknya sama dengan yang tadi ya. Sudah kita tunjukkan tadi di contoh sebelumnya, karena determinannya didapat negatif 4, yaitu tak 0, maka Q adalah bebas linier. Dan yang terakhir, contoh di poin C, yaitu dalam bentuk matriks berordo 2 kali 2, kita jadikan vektor 0-nya menjadi 0, 0, 0. Maka mendapat dengan substitusi dari masing-masing vektor ya, matriks pada soal yang diketahui, didapatlah persamaan liniernya dan sistemnya adalah ini. Ya, ada 4. Nah, sistem persamaan linier ini kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dari matriks lengkap pada SPL sampai dengan tereduksi menjadi ini. Ya, nanti langkah-langkahnya silakan dipelajari lebih analitis. Maka didapatlah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 juga sama dengan 0. Inilah yang disebut solusi trivial. Tidak ada solusi yang lain, maka M dikatakan bebas linier. Jadi tadi 3 kasus itu, satu yang tak bebas linier, 2 lainnya bebas linier. Dan yang terakhir adalah basis serta dimensi. Adapun definisi basis, suatu himpunan B, subspace dari ruang vektor V, disebut basis jika memenuhi 2 aksioma. Ya, jadi aksioma yang harus ditunjukkan adalah B membangun, tadi yang kita sudah definisikan, dan juga bebas linier. Nah, makanya tadi ya, ini adalah alurnya. Jadi kita memahami dari membangun, kemudian bebas linier, baru ke basis. Jadi menentukan basis adalah dengan menunjukkan dia membangun dan bebas linier. Kita contohkan di sini ada himpunan B. Apakah B merupakan basis dari ruang berdimensi 3? Maka jawabannya adalah kita tentukan di sini vektor himpunan B itu membangun ruang berdimensi 3 dengan memisalkan ya, ambil sebarang anggota R3 itu, yaitu ini ya, ABC elemen R. Ya, pokoknya kalau ruang berdimensi 3 berarti A, B, C. Tapi kalau ruang berdimensi 2 A, B. Ya. Maka dengan substitusi yang sudah kita sejak awal tadi sampaikan, didapatlah K1 sama dengan A, K2 sama dengan B, K3 sama dengan C. Nah, karena ini adalah sudah kita pastikan ada solusinya, maka B membangun. Ya, ini yang membangunnya di sini. A di apa? K1, K2, K3-nya disubstitusi dengan yang kita dapat tadi ABC. Maka menjadi ABC. Ya, itu ya. Jadi membangun. Kemudian bebas linier kah? Nah, maka mencari bebas linier adalah mencari setiap solusi itu apakah memang trivial, ya, solusi trivial saja, yaitu sama dengan 0. Maka bisa kita tulis tadi bahwa C1, ya di sini kita pakainya C1, C2, C3, kalaupun tadi pakainya ABC juga boleh ya. A kali vektor pertama, B kali vektor kedua, C kali vektor ketiga adalah sama dengan vektor 0. Ternyata setelah dioperasikan dengan operasi perkalian skalar, kemudian penjumlahan vektor, maka didapatlah vektor 0 masing-masing. C1 sama dengan 0, C2 ditambah 0 ditambah 0 berarti C2 sama dengan 0, C3 juga sama dengan 0. Ini vektor 0 ya, berarti 0,0,0. Nah, kesimpulannya B bebas linier. Jadi dari pernyataan 1 dan 2 menunjukkan bahwa B adalah basis ya. Jadi untuk menentukan basis atau tidak, maka tunjukkan dia bebas linier dan juga membangun.
Dari contoh berikutnya adalah apakah menjadi basis di P2 untuk himpunan P yang diketahui. Maka tadi sudah kita tunjukkan bahwa himpunan P adalah membangun P2 dengan mengambil permisalan vektor U ya dari bentuk umum persamaan kuadrat A plus BX plus CX kuadrat. Ternyata membangun di ini X plus BX plus CX kuadrat. Nah, kemudian apakah bebas linier? Dengan cara yang sama, ini adalah skalarnya dikalikan vektornya dari yang diketahui di soal. C1 plus C2X plus C3X kuadrat. Nanti boleh sekali lagi diganti ABC atau yang variabel lain yang sesuai. Nah, maka ini adalah bebas linier. Oke ya, jadi dari kesimpulan 1 dan 2, P adalah basis. Ya, kalau sudah menunjukkan membangun dan bebas linier, berarti dia sebagai basis. Contoh berikutnya, apakah M tadi merupakan basis dari matriks 2 kali 2? Maka kita bisa tunjukkan apakah membangun dan juga bebas linier. Caranya adalah ambil sembarang anggota dari matriks 2 kali 2, misalkan ini, U adalah ABCD, sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan, bentuk umum dari setiap ruang vektornya ya. Kemudian nanti dengan menggunakan substitusi dari soal yang diketahui, maka dicari solusinya, didapat K1 sama dengan A, K2 sama dengan B, dan seterusnya. Ketika ini dapat solusinya, maka membangun. Ya, dengan vektornya kembalikan ke bentuk persamaannya. Nah, apakah bebas linier? Ya, dengan cara yang sama dicari skalar tersebut semuanya adalah 0. Ya ini karena soal yang sudah disiapkan untuk bebas linier, mau pakai variabel apapun, maka didapatlah skalar dari semuanya adalah sama dengan 0. Menurut definisi adalah bebas linier. Kalau sudah ditunjukkan membangun dan bebas linier, maka kesimpulannya M adalah basis dari matriks ya, 2 kali 2. Adapun yang terakhir adalah dimensi. Nah, dalam definisinya disebutkan bahwa sebetulnya kita sudah biasa mengatakan ruang vektor berdimensi gitu ya. Ya, tapi kan sebagian ya. Ada ruang berdimensi 3, ruang berdimensi 2. Nah, ini dituliskannya dengan dim buka kurung V ya. Jadi banyaknya anggota vektor dalam sebuah basis. Itulah yang namanya dimensi. Jadi ketika kita sudah menunjukkan basisnya, maka ada berapa banyak anggotanya. Itulah yang disebut dengan dimensi. Maka kita bisa lihat di sini dimensi dari ruang berdimensi 3 adalah 3. Dimensi dari R pangkat N adalah N. Dimensi dari M 2 kali 2 adalah 4. Dimensi dari Pn adalah N plus 1. Jadi ketika polinom 2, P2, itu berarti kan 3 dimensinya. Ya, ada 3. Kalau dia di matriks 2 kali 2 yang tadi kita sudah tunjukkan dengan beberapa contoh, berarti dimensinya ada 4. Tadi ya, yang ada A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Kemudian dimensi di ruang berdimensi 3 juga adalah diketahui ada 3. Nah, itu dalam definisinya. Adapun sebagai contohnya, tentukan dimensi dari subruang pada bidang berikut. Nah, maka kita bisa tentukan dimensi itu dengan cara membuat, karena ini bentuknya adalah persamaan linier, ya, X sama dengan 2Y plus 5Z. Ya, ini karena boleh diubah ya dalam bentuk yang lain adalah ini. Kemudian ambil permisalan, Y sama dengan T, Z sama dengan S. Atau nanti kalian bisa misalkan dengan siapa S-nya, siapa T-nya itu bebas. Ya, ini elemen R nantinya ya, bilangan real. Sehingga kita bisa dapatkan, karena tadi X-nya 2Y plus 5Z, berarti X itu adalah ketika dimisalkan Y-nya sebagai T dan Z-nya sebagai S, maka X sama dengan 2T plus 5S. Dengan menggunakan konsep basis, kita bisa tuliskan X sama dengan 2 di variabel X, 0 variabel Y, 0 di variabel Z, dikalikan T. Kan nantinya 2T ini. Ya, 2T. Kemudian 2T, 0,0. Ditambah 5 di variabel X dikalikan dengan skalar atau dengan S, konstanta S, maka menjadi 5S, 0,0. Ketika ditambahkan, ini maka menjadi 2T plus 5S. Ya. Nah, kemudian variabel Y-nya dimisalkan tadi sebagai T, maka yaitu berarti dia dibentuk ke dalam bentuk bahasa dimensi tadi. T itu ada di Y, berarti satunya adalah di Y. Ketika 1 dikalikan T kan jadinya T. Kemudian S-nya kan tidak ada ya, karena di sini Y-nya sama dengan T saja, maka S-nya dinolkan semua.
Ketika Z sama dengan S yang dimisalkan, maka Z-nya adalah yang ada cuma S-nya aja, T-nya dinolkan. Jadi 0 semua untuk T, jadilah ini S-nya 001. Nah, ketika digabung semuanya, dihimpun menjadi X, Y, Z, maka tinggal di tambahkan setiap variabel X, berarti kan 2, 0, 0 adalah 2. Yang variabel yang sama ya, T semua, S semua. Kemudian 5, kemudian 0, 1, 0 berarti 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian S-nya adalah 1. Jadi inilah X, Y, Z dimensinya ada 2. Dan basisnya adalah 210 dan 501. Ya, jadi basisnya adalah 210, 501 dan dimensinya adalah 2. Nah, ketika dalam bentuk SPLH, sistem persamaan linear homogen, ini seperti ini bentuknya. Soalnya 2x plus 2y min z sama dengan 0 dan seterusnya, maka jawabannya adalah cari solusinya itu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, ini karena SPLH 0 semua lebih mudah. Nah, anggaplah ini sudah kita pahami sebelumnya, maka dapatlah solusi dari SPLH itu sampai sini ya. Nih, jadi W-nya sama dengan T dimisalkan. Yang paling akhir kan yang paling mundur ya disebutnya itu T, berarti yang paling akhir. Kemudian X-nya adalah sama dengan negatif W, ini kan. Ketika W-nya sama dengan T berarti negatif T, Y-nya adalah W berarti sama dengan T, maka digabung dari X, Y, Z, W itu maka menjadi hanya satu variabel T, yaitu negatif 1, 1, 0, 1. Artinya W-nya adalah 1, Z-nya adalah 0, Y-nya adalah 1, X-nya adalah negatif 1. Nah, ini satu dimensi ya. Itu jadi intinya untuk memahami basis dan dimensi seperti itu. Dan ini contoh yang terakhir sebetulnya sama saja, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan basis dan dimensi dari ruang vektor, apapun ruang vektornya, di sini contoh yang polinom dengan syarat yang diketahui, maka kita bisa memastikan basis dan dimensinya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.